Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, di sini saya mau sharing tutorial untuk penggunaan Watase Uwake gitu ya. Ini platform Watase Uwake ini adalah salah satu platform yang direkomendasikan ya, yang saya rekomendasikan untuk membantu kita dalam membuat jurnal atau artikel literatur review begitu. Nah, di sini kan kita judulnya sebenarnya mau gagasan awal gitu ya. Ini kenapa Watase Uwake ini saya rekomendasikan karena di sini di platform ini kita bisa mencari literatur-literatur yang terindeks Scopus begitu. Nah, sambil kita mencari literatur terindeks Scopus, maka literatur-literatur itu juga bisa kita sintesa sehingga bisa menghasilkan eh, manuskrip atau paper SLR atau literatur review atau meta analisis gitu ya. Karena kan untuk penyelesaian studi kita ini kita kan dituntut untuk bisa publikasi di Scopus. Nah, salah satu jenis penelitian yang itu memang mudah untuk kita lakukan itu adalah pakai literatur review begitu ya. Jadi istilahnya itu sambil nyelam kita minum air begitu. Nah, untuk Watase Uwake ini kita kalau Bapak Ibu teman-teman belum punya akunnya bisa register dulu, atau kalau misalnya mau menggunakan akun Google ya maka kita langsung klik login saja itu ya. Ini di pojok kanan atas ya. Kita klik, maka nanti Bapak Ibu teman-teman akan diarahkan untuk apa namanya itu ke akun Google-nya itu. Kalau misalnya di sini saya itu kan sudah daftar terlebih dahulu, jadi di sini saya tinggal login saja. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman belum pernah, maka nanti akan diarahkan untuk apa ya, untuk mengisi daftarnya. Misalnya kan seperti ini. Saya log out dulu ya. Misalnya saya pakai yang ini yang belum pernah saya pakai gitu ya. Nah, di sini akan ada prosesnya seperti ini. Kita klik continue saja, maka akan diarahkan pada registrasi email. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diisi saja gitu ya. Untuk full name, kontak number, institusi. Nah, purpose-nya di sini silahkan yang manapun juga sama. Mau disertasi, kemudian untuk research atau writing SLR paper ini kalau saya lihat ini purpose-nya kan ini hanya sebagai untuk collecting aja gitu ya. Ini untuk apa? Tapi nanti di dalamnya ya sama saja seperti itu. Apalagi kalau misalnya yang untuk yang gratisan kan ya kita mau pakai yang disertasi atau research aja isinya saya lihat itu masih sama. Begitu ya. Ini kalau bagi yang register. Nanti kalau sudah diklik registernya maka kita akan diarahkan pada tampilan. Tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya sudah saya akan login dengan akun email Gmail yang sudah daftar register terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, maka akan tampilannya kita diarahkan pada tampilan yang seperti ini. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, untuk Watese ini sendiri yang akun gratisnya itu kita dikasih gitu ya, dikasih dalam waktu 90 hari atau kurang lebih 3 bulan gitu. Kalau sudah lebih dari 3 bulan gimana? Kayaknya disuruh bayar. Tapi kalau enggak kan kita kan bisa pakai akun yang lainnya begitu. Kalau bayar terus mau pakai akun pro gimana ya? Kita tinggal scroll down saja ke bawah, di sini ada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau akun pro yang berapa tahun? Apakah 1 tahun atau mau 2-3 tahunnya? Kalau misalnya saya 1 tahun pembayarnya 500.000, maka nanti akan Bapak Ibu tinggal klik ya di ini, di masa berlaku akun ini, di kolom ini ada daftar akun kontributor, ini tinggal diklik aja. Maka ini nanti akan diarahkan pada pembayarannya seperti apa gitu ya langkah selanjutnya. Tapi untuk kali ini nggak harus dulu untuk mendaftarkan akun kontributor. Kita coba dulu saja versi gratisannya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu tertarik, bagus untuk kemudian menulis-nulis lagi banyak gitu kan untuk penelitian-penelitian SLR-nya atau penelitian yang lainnya, maka ini bisa silahkan untuk menggunakan atau di-upgrade menjadi akun kontributor. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau kita mulai untuk penggunaan Watase Uwake ini, kita klik di yang di sebelah kiri atas itu ada bagian research dev ini ya. Maka kita klik dan kita pilih research plan SLR ini saja ya.
yang ini dulu. Nah, kalau misalnya ini kita klik, maka kita akan diarahkan pada tampilan yang seperti ini. Nah, untuk akun gratisan itu kan kita hanya dikasih satu slot saja untuk penelitian SLR-nya. Ya, ini kita pakai. Nah, nanti Bapak Ibu di sini Bapak Ibu tinggal klik saja untuk mengubah judulnya, misalnya mau disesuaikan dengan judul disertasi atau proposal, tak silahkan. Tapi kalaupun misalnya enggak pun enggak masalah, tapi saran saya di ini kan ya dituliskan, sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk mengupgrade akun kontributornya kan jadinya tahu bahwa nomor satu itu penelitian apa, kedua, ketiga dan seterusnya itu tahu gitu. Nah, kalau misalnya sudah diubah, maka sudah diketikkan, sudah diubah gitu, sudah pas, maka kita klik tanda centang ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik yang tombol ref ini di kolom X ini ya, di review ini, diklik saja, maka kita akan diarahkan ke tab yang baru. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk kita memulai, kita klik bagian identifikasi. Ya. Nah, di tahapan identifikasi ini adalah tahapan pertama dari metode Prisma gitu ya. Nah, di tahapan identifikasi ini adalah tahapan kita untuk mencari literatur. Nah, untuk mencari literatur di Scopus ini, maka kita akan diarahkan untuk mengisi keywordnya. Nah, ini karena sudah ya tadi saya nyoba juga. Saya masukkan misalnya untuk penelitian saya tentang pembelajaran berbasis gamifikasi itu saya menggunakan keyword gamification learning model. Ternyata di sini ketika saya klik get ya ada didapatkan 40 artikel. Sedangkan KBS ini artinya adalah abstrak ya. Di sini saya tidak menggunakan abstrak atau tidak memperbolehkan keyword gamification learning models di abstrak ini untuk ikut tersaring begitu. Jadi yang saya minta adalah yang ada di badan jurnalnya itu saja. No abstrak gitu. Abstraknya nggak usah. Nah, untuk science literation juga ini tadi ini ya, saya ini salah salah istilah. Nah, di sini ada science nulisnya ya. Science literasi. Nah, ini tinggal diklik aja. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau tambah keyword ya tinggal klik aja ini keywordnya. Ini coba saya klik ya. Saya klik. Nah, ini akan nambah ada keyword nomor 4. Keywordnya mau berapa banyak silahkan disesuaikan saja begitu. Nanti kalau misalnya pun ini salah ya Bapak Ibu tinggal klik lagi aja, tinggal diubah, dibetulkan baru diklik untuk tanda centangnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu untuk mendapatkan artikelnya itu kita klik bagian tombol warna merah ini, tombol get. Toh? Nah, kalau sudah nanti di sini akan ada tadi dengan menggunakan keyword science literasi itu ternyata ada 1000 lebih ya, 1000 berapa nih? 1846 begitu ya. Nah, dalam 3 tahun terakhir saja ada 395. Karena ini terlalu banyak maka ini tidak direkomendasikan begitu. Nah, ternyata di sebelah ini ada saran untuk ininya keywordnya kita coba itu ya. Ini kita tutup karena untuk keyword yang tadi itu tidak direkomendasikan. Nah, kita klik lagi di sini. Kemudian kita tanda centang, baru kita get lagi. Nah, ternyata ini pun masih terlalu luas ya, tidak terlalu luas. Oke, baik. Kalau misalnya seperti ini, maka kita bisa tambahkan lagi untuk keyword yang lebih spesifik, misalnya science literasi di sekolah dasar gitu ya, atau sekolah dasar elementary school. Nah, saya coba pakai keyword yang ini. Kemudian kita get, ternyata nggak ada juga ya. Kemudian coba saya pakai istilah primary school aja. Itu kita coba get lagi, ternyata nggak ada juga.
Hmm, kita coba cuman ini aja, nggak usah sainsnya dulu, tapi literasi dulu. Ya, pakai kata literasi, coba kita get. Ternyata ada tuh 18 ya. Baru kita start download Scopus data ini. Ya, walaupun tadi tulisannya ada tidak direkomendasikan. Nah, judulnya kan kita di sini hanya untuk mencari literaturnya saja, jadi abaikan dulu saja. Kalau sudah tampilannya seperti ini, ada dan you can close now, ya udah kita tinggal tutup aja. Nah, Bapak Ibu mau misalnya di cari gitu ya. Yang lain keyword yang lain ya tinggal tambahkan aja. Oke. Ini saya coba lagi, kita klik get. Nah, ternyata saya dapat nih ya, ada sekitaran 40 dokumen. Maka setelah didapat ini saya klik untuk start download Scopus data. Oke. Nah, ini diulang terus sampai dengan ya seininya Bapak Ibu dalam menggunakan tadi untuk keywordnya ya. Pokoknya dicari di sini ada prosesnya, dia untuk downloading datanya itu sampai dengan ditunggu sampai 100% yang warna hijaunya itu tadi, kemudian tunggu beberapa detik sampai kemudian muncul tulisan ini ya. Kalau sudah ya kita close aja. Ini saya cukupkan dulu 3 ya, karena kan juga cuman sebagai contoh. Kalau sudah ini yang saya pakai, maka langkah selanjutnya adalah saya bisa untuk ini dulu ya. Saya ke bagian record limitationnya dulu. Jadi di sini untuk data Scopusnya kita di Watashi Wake ini bisa kita dilimitkan, dibatasi mau dari tahun berapa. Karena kita dimintanya untuk data jurnal terbaru, maka saya di sini saya batasi di tahun 2020 sampai dengan 2025. Kalau untuk tingkatannya saya biarkan ini saja dari Q1 sampai dengan Q4 begitu ya. Ini sudah, maka kalau sudah limit tahunnya diubah atau disesuaikan, kita bisa klik view result. Nah, ternyata ya ini untuk untuk keyword ini kita bisa lihat resultnya. Resultnya ini artinya apa? Di sini terlihat bahwa ada trending naik ya, tapi naik turun. Bahkan dari tahun 1983 ini sudah ada artikel yang membahas terkait dengan gamifikasi, learning, literasi dan sainsnya ini sudah ada gitu ya, dengan menggunakan keyword-keyword itu tadi. Sampai dengan di tahun 2025. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tahun 2020 sampai tahun 2025 ini kan naik tapi ada trending turun juga gitu ya. Ini artinya apa? Untuk keyword ini trendingnya pernah naik tapi mulai menurun gitu ya untuk penelitiannya. Tapi ini saya abaikan dulu hal yang seperti ininya. Kalau yang bagus itu grafiknya ya memang naik, karena biasanya biasanya untuk artikel-artikel SLR yang literatur review itu memang dicari yang sedang trending judulnya atau variabelnya atau keywordnya begitu. Jadi kalau misalnya grafiknya di sini naik terus, ya itu berarti scope penelitian kita itu atau keywordnya yang kita pakai itu bagus begitu. Ya kalau ini kita kan sebagai contoh ya, masih naik turun karena kita belum di 2025 ini, di depan tengah-tengah ternyata baru ada 6 artikel. Jadi ini trendingnya naik tapi turun, kemudian turun lagi gitu. Nah, di sini Bapak Ibu di bagian bawah sini ini adalah artikel-artikel yang kemudian terdata dari keyword yang tadi kita pakai ya. Di sini ada 3 keyword. Nah, kalau misalnya untuk SLR ini kita juga bisa lihat itu. Ini kan kita pakai Prisma, maka di bagian report ke Prismanya ini kita bisa lihat ternyata di sini di bagian tahapan identifikasi
kita lihat bahwa ini sudah mulai terisi. Ada 77 artikel terindeks Scopus yang didapatkan dengan keyword ini, begitu ya. Kemudian ada di sini untuk duplikasinya yang sudah di remove adalah 0, kemudian yang ineligible-nya karena tahunnya cuman dari 2020 sampai 2025 itu cuman ada 24 saja, begitu ya. Kemudian ada yang tidak termasuk Q1 sampai Q4 itu ada 4, sehingga yang didapat itu dari 77 ini yang terscreening itu ada 49. Ya, ini nanti report Prisma ini kalau misalnya kita step by step mulai dari identifikasi sampai dengan retrieval ini dilakukan, ini akan terisi dengan otomatis, begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah, terus gimana sih caranya biar kita itu bisa mendapatkan artikelnya? Nah, kalau misalnya mau cuman sebagai dilihat dari title-nya saja, maka Bapak Ibu teman-teman bisa kemudian klik view-nya ini. Ya. Jadi, oh ini ada ternyata gitu kan. Saya klik bagian view-nya ini karena di sini kan link. Ketika diklik, maka akan mengarah pada artikel jurnalnya. Alhamdulillah ini ada PDF-nya, maka ini bisa saya download. Toh begitu. Nah, ini sudah ada ini. Jadi itu salah satu keuntungan ketika kita pakai Watase ini, kita bisa mendapatkan artikel-artikel yang jelas dia terindeks Scopus. Taunya dari mana? Di sini kan sudah ada. Ini dia terindeks Scopus Q1. Tapi nanti kita coba-coba begitu ya. Coba-coba maksudnya apa? Karena yang terindeks di sini itu nanti ada yang bisa di-download, ada yang tidak bisa di-download PDF-nya maksud saya. Kita coba yang nomor 2. Yang nomor 2 ketika saya klik view ini ternyata ya. Ini ternyata mana? Nah, ini ternyata harus dibeli gitu ya. Nah, ini yang seperti ini nggak bisa, kan kita nggak bisa ambil gitu ya. Jadi makanya di sini tuh pokoknya hanya sebatas oh ya ada judul-judulnya yang berkaitan dengan Q1 sampai dengan Q4 yang berkesesuaian dengan keywordnya kita. Nah, ini kalau misalnya sudah, kalau misalnya mau melanjut ke tahapan Prisma selanjutnya itu adalah ke bagian screening ini. Maka kita klik saja bagian screening ini. Nah, di screening ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau bikin penelitian SLR, maka ini kita tinggal klik bagian sini ya untuk menentukan apakah artikel yang didasarkan hanya pada judul dan abstrak ini itu mau kita masukkan menjadi bagian dari penelitian kita atau tidak. Katakan misalnya ini ya contohnya yang nomor 1 ini saya ini masuk, mau saya ambil, maka saya klik bagian yang strip ini, yang merah ini, saya klik kemudian saya pilih yes. Saya centang yes. Nah, ternyata kalau misalnya ini terpilih, maka yang ada di sebelah kiri itu akan pindah ke sebelah kanan. Gitu ya. Ini nanti kita screening semua sampai dengan yang bawah begitu. Toh sampai yang bawah. Ini kalau misalnya kita mau lanjut ke yang untuk pelaksanaan metode Prisma. Tapi kalau misalnya hanya untuk mencari identifikasi jurnalnya saja, linknya saja, ini tadi ketika kita sudah di bagian identifikasi ini sudah masukkan untuk keywordnya, maka kita tinggal klik resultnya saja, view result, maka di sini sudah ada kita dapatkan link-link untuk menuju pada artikelnya tersebut, begitu ya. Dan di sini juga sudah ada untuk dia ada di Scopus apa gitu, Q1 ataukah Q4, Q3, Q2 begitu. Ya, ini. Jadi nanti kita download satu-satu. Nah, ini yang menjadi PR nomor 1 Bapak Ibu, teman-teman semua bahwa cari referensi ya minimalnya kan tadi saya katakan ya 10 karena di contoh yang dikasihkan Prof itu kan dia 8, kita cari 10 untuk mengisi apa untuk nanti kita ke gagasan ini peta analisanya gitu ya. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini kan di sini kan nanti kita buat ini. Untuk dibuatkan ini. Nanti cara buatnya ini saya berikan tutorial selanjutnya untuk di ChatGPT-nya. Ya.
Saya kira itu dulu untuk yang pencarian referensi dengan menggunakan Watase Uase. Kalau misalnya nanti mau sampai dengan SLR-nya, ya kita nanti saya berikan tutorial sampai dengan bagian bawah begitu. Untuk bagian bawah maksudnya sampai dengan proses report gitu, agar ini bisa kemudian menjadi bahan untuk literatur review kita. Oke, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.